Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilma Maulana dari kelas PAI 3B. NIM saya 21200026. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi ilmu pendidikan Islam dengan judul dasar dan sumber pendidikan Islam. Yang pertama, pendahuluan. Al-Quran merupakan petunjuk yang senantiasa mengajak manusia untuk menuntut ilmu pengetahuan. Bahkan dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan akan menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada derajat yang lebih tinggi dan diberikan kebajikan yang banyak. Demikian tegasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia sehingga manusia termotivasi untuk menuntut ilmu pengetahuan dan mengembangkannya dalam berbagai bentuk kreativitas, termasuk dalam hal perumusan tenaga, teori-teori pendidikan. Pendidikan dalam arti yang luas telah ditempatkan sebagai bagian dari misi Rasulullah yang utama dalam mengajarkan dan menyebarkan risalah yang diamanahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya pada waktu itu. Agama Islam juga telah menyampaikan bahwa proses pendidikan telah terjadi sejak awal adanya manusia di bumi, meskipun tidak terlalu persis sama dengan yang disaksikan di era sekarang. Sehubungan dengan itu pula, manusia juga mempunyai sifat alamiah atau kodrat, yakni perasaan ingin tahu yang kemudian hal ini membuat hidupnya menjadi dinamis dan selalu berusaha untuk menemukan jawaban-jawaban dari berbagai pertanyaannya yang muncul, baik dari dalam ataupun dari luar dirinya. Dengan melakukan renungan, pemikiran yang mendalam, atau dengan melalui eksperimen yang kemudian hal ini membuat hidupnya menjadi dinamis. Dengan adanya potensi dasar yang di bawah manusia sejak lahir, ini sehingga ia dapat dikembangkan melalui suatu proses yang sistematis, berencana dan sadar akan tujuan yang disebut dengan pendidikan, agar pengikutnya mampu memikul amanat yang dikehendaki Allah. Pendidikan Islam harus kita maknai secara rinci. Karena itu, keberadaan referensi atau sumber pendidikan Islam harus merupakan sumber utama Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Setiap usaha atau kegiatan dan tindakan, baik disengaja untuk mencapai tujuan, harus mempunyai dasar sebagai tempat berpijak yang baik dan kuat. Begitu juga dengan pendidikan Islam sebagai usaha yang membentuk manusia yang berkepribadian utama, harus mempunyai dasar yang baik dalam aktivitas pendidikan, baik dalam penyusunan konsep teoritis maupun dalam pelaksanaan operasionalnya, harus memiliki dasar kokoh. Hal ini dimaksudkan agar yang terlingkupi dalam pendidikan mempunyai keteguhan dan keyakinan yang tegas, sehingga praktek pendidikan tidak kehilangan arah dan mudah disamping oleh pengaruh dari pendidikan luar. Sumber-sumber pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam penataan individual dan sosial, sehingga dapat mengaplikasikan Islam secara sempurna. Di dalam pendidikan Islam terdapat beberapa sumber pendidikan. Para ahli sependapat bahwa Al-Quran dan hadis adalah sumber pendidikan Islam, sebagaimana mereka juga berpendapat bahwa Al-Quran adalah sumber utama yang pertama dan hadis sumber yang kedua. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pertama dan yang paling utama pendidikan Islam. Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh, hanya saja tidak mudah untuk diungkap secara keseluruhannya karena sangat luas dan mendalamnya pembahasan itu di dalam Al-Quran. Di samping itu juga keterbatasan kemampuan manusia untuk memahami keseluruhannya dengan sempurna. Dan pendidikan Al-Quran juga memiliki pengaruh yang dahsyat apabila dipahami dengan tepat dan diikuti dan diterapkan secara utuh dan benar. Karenanya menjadikan Al-Quran sebagai sumber bagi pendidikan Islam adalah keharusan bagi umat Islam. Islam adalah agama yang membawa misi umatnya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran. Al-Quran merupakan landasan paling dasar yang dijadikan acuan dasar hukum tentang pendidikan agama Islam. Dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5.
Dari ayat tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berkata, hendaklah manusia meyakini adanya Tuhan pencipta manusia dari segumpal darah. Selanjutnya, untuk memperkokoh keyakinan dan memeliharanya agar tidak luntur, hendaklah melaksanakan pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, sunnah didefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW yang terdiri dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik atau budi, atau biografi, baik pada masa sebelum kenabian atau sesudahnya. Di dalam dunia pendidikan, as-sunnah memiliki dua manfaat pokok. Manfaat pertama, as-sunnah mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran, serta lebih merinci penjelasan Al-Quran. Kedua, as-sunnah dapat menjadi contoh yang tepat dalam penentuan metode pendidikan. Sunnah dapat dijadikan dasar pendidikan Islam karena sunnah hakikatnya tak lain adalah penjelasan dan praktek dari ajaran Al-Quran itu sendiri. Di samping memang sunnah merupakan sumber utama pendidikan Islam karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umatnya. Telah kita ketahui bahwa diutusnya Nabi Muhammad adalah salah satunya untuk memperbaiki moral dan akhlak manusia. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad merupakan istilah para fuqaha, yakni berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syariat Islam. Ijtihad dalam hal ini meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad dalam pendidikan harus tetap bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang diolah oleh akal yang sehat dan oleh para ahli pendidikan Islam. Yang keempat, sejarah Islam. Pendidikan sebagai sebuah praktek pada hakikatnya merupakan peristiwa sejarah karena praktek pendidikan tersebut terekam dalam tulisan yang selanjutnya dapat dipelajari oleh generasi selanjutnya. Di dalam sejarah terdapat informasi tentang kemajuan dan kemunduran pendidikan masa lalu. Yang kelima, maslahat al-mursalah dan uruf. Maslahat al-mursalah dan uruf secara harfiah berarti kemaslahatan umat. Adapun dalam arti yang lazim digunakan yaitu undang-undang, peraturan, atau hukum yang tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Quran namun dipandang perlu diadakan demi kemaslahatan umat. Adanya surat nikah misalnya, walau tidak disebutkan secara tegas dalam nas Al-Quran dan Sunnah, namun surat nikah tersebut diperlukan agar menjadi bukti yang sah dan mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahannya. Selanjutnya, al-urf. Secara harfiah, sesuatu yang sudah dibiasakan dan dipandang baik untuk dilaksanakan. Secara terminologi, al-urf adalah kebiasaan masyarakat, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun kesepakatan yang dilakukan secara terus-menerus. Dasar-dasar pendidikan Islam. 1. Pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan yang pertama dan utama dilakukan adalah pembentukan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan dapat melandasi sikap, tingkah laku, dan kepribadian anak didik. Yang kedua, pendidikan akhlakul karimah. Sejalan dengan membentuk usaha dasar keyakinan dan keimanan, maka diperlukan usaha membentuk akhlak mulia. Berakhlak mulia merupakan modal bagi setiap orang dalam menghadapi pergaulan sesama manusia. Akhlak tersebut di antara makna yang terpenting dalam hidup setelah keimanan dan kepercayaan. Yang ketiga, pendidikan ibadah. Ibadah merupakan salah satu kewajiban dasar yang harus diberikan kepada anak didik. Kewajiban beribadah ini merupakan nilai-nilai spiritual, menjalin hubungan batin dengan Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di dalam dasar pendidikan Islam terdapat pokok-pokok dari pendidikan Islam, yaitu pendidikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, pendidikan akhlakul karimah, dan pendidikan ibadah. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.